Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahhabil mawlan al-mun'im 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin manba'il 'ilm wa risalatihi wa ala alihi mutahhirin wa sahabatihi wa risin al-ahkam syari'atihi ila yaumil amma ba'd. Bersyukur kepada Allah minimal dengan mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Mujahidul Istiqamah beserta jajarannya, yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para tokoh, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Mujahidul Istiqamah rahimakumullah. Adapun tema kita pada malam hari ini sebagaimana telah disepakati atau telah ditetapkan oleh Persatuan Mubalik Kota Dumai tentang maqasidul asy-syariah atau maqasidus syariah. Kalau bahasa kita tujuan syariat, tujuan daripada syariat. Ketika kita mengkaji dari judul maqasid ini dia jamak. Jamak itu artinya menunjukkan kata banyak. Jadi maqasid atau maksud tujuan daripada syariat sebagaimana Al-Imam Asy-Syatibi menyimpulkan bahwa rangkuman daripada maqasidul syariah, tujuan daripada syariat itu dirangkum menjadi 5. Yang pertama hifzuddin, yaitu memelihara agama. Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari memelihara agama dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan, kita pelihara senantiasa agama selalu mengiringi kehidupan aktivitas kita sehari-hari. La ikraha fiddin, tidak ada keraguan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, sesuatu yang benar itu telah sangat jelas. Qad tabayyana ar-rusdu, sangat jelas, sesuatu yang benar itu jelas, minal ghayy, daripada sesuatu yang sesat. Jadi yang benar dengan yang salah itu benar-benar nyata perbedaannya. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Al-haqqu ablaj wal batila laj. Jadi sesuatu yang benar itu nyata dan yang sesat itu samar-samar biasanya. Artinya kalau dia dalam kebimbangan, dalam keraguan, terlihat seperti samar-samar. Jadi itu sesuatu yang sesat atau sesuatu yang meragukan. Jadi yang pertama hifzuddin, memelihara agama. Jadi memelihara agama ini kita dari TPA, dari TPI dulu sudah diajarkan oleh guru-guru kita dulu. Jadi bagaimana kita memelihara agama? Masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, dan seterusnya. Setiap aktivitas yang kita lakukan senantiasa kita pelihara dengan mengikut sertakan agama di dalam diri kita. Mungkin ada sebagian dari kita masuk masjid selonong, adat dan etika kita tidak kita pakai. Masuk WC melangkahkan dengan kaki kanan,
Giliran masuk masjid melangkahkan kaki dengan kaki kiri. Nah ini istilahnya akibat kita kurang hifzuddin, kurang memelihara agama. Yang kedua, Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan yang pertama hifzuddin, yang kedua hifzun nafs, menjaga jiwa. Bagaimana jiwa kita senantiasa terpelihara, seperti halnya hati. Bagaimana hati ini senantiasa mengucap, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini manusia, dalam bahasa Arabnya apa, Bu? Manusia. Bu. Dalam bahasa Arabnya apa, Bu? Manusia apa, Pak? Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. An-Nas itu manusia. An-Nas ini jamak. Kalau isim mufradnya kata satu atau isim tunggalnya namanya al-ins, insan. Insan ini seakar kata dengan nisyan, yang berarti lalai, lupa. Jadi yang namanya manusia itu innal insana ma'al khata'i wan nisyan. Setiap manusia itu tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah luput dari rasa salah dan hilaf. Jadi manusia ini sudah takdir, sudah kodratnya dia pelupa. Oleh karena itu kalau kita banyak lupa, supaya tidak lupa, apa lawannya, Bu? Bu, kalau kita lupa, lawan lupa apa, Bu? Ingat. Ingat itu dalam bahasa Arabnya apa? Zikir, zakara yazkur, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Jadi manusia ini karena kodratnya sangat pelupa, yang senantiasa sikit-sikit terpeleset, baru nak benar sudah berbuat salah. Jadi supaya kita terbebas daripada hal-hal yang demikian, terjaga daripada kehilapan yang terlampau jauh, maka kuncinya adalah ingat. Ingat dalam bahasa Arab adalah zikir. Makanya kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang-orang yang beriman itu yang senantiasa mengingat Allah, menyebut nama Allah di saat dia berdiri, di saat dia duduk, di saat dia terbaring. Ya itulah tadi intinya amalan anak ketika mau tidur sebelumnya baca doa, bangun tidur baca doa. Masih ingat doa bangun tidur, Bu? Atau alhamdulillah bangun tidur, alhamdulillah masih bangun pagi ini. Nah, kadang-kadang kita amalan-amalan yang sepele tapi itu sangat dahsyat khasiatnya. Yang kita tanamkan sama anak-anak kita di waktu TPQ senantiasa hendaknya kita amalkan hingga akhir hayat kita. Karena memang amalan-amalan anak TPQ itu merupakan amalan-amalan para orang saleh yang senantiasa terkadang dilupakan oleh orang-orang yang beranjak dewasa. Tadi sampai yang keberapa, Bu? Yang kedua, bukan yang ketiga, yang kedua. Jadi yang pertama hifzuddin, saya ulangi biar mana tahu ada yang mencatat. Yang kedua hifzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga hifzul akal. Hifzul akal ini memelihara akal. Akal kita ini dipelihara agar senantiasa tidak tertutup. Apa yang menyebabkan akal tertutup? Kalau daripada sifat syaitaniyah, yaitu sifat amarah. Ketika seseorang telah membabi buta, amarahnya telah bergelora sehingga akalnya tertutup akan sesuatu tindakan yang dia lakukan, suatu perbuatan dia lakukan terhadap seseorang. Hifzul akal, bagaimana kita memelihara akal. Jadi yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima itsmun kabir. Ketika mereka bertanya tentang khamr dan maisir dan berjudi, qul fihima itsmun kabir, katakan kepada mereka bahwa keduanya perbuatan tersebut adalah dosa yang sangat besar. Khamr. Nah, khamr ini sesuatu zat yang bisa menutupi akal.
Akal kita ini bisa tertutup akibat khamr. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin haram. Setiap segala sesuatu yang menutupi akal, dapat menghilangkan kesadaran, apapun bentuk makanannya, minumannya, ketika dia mengandung khamr maka hukumnya haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena khamr ini bahaya. Habis waktu kita belum. Kadang-kadang kalau udah terlampau membahas ini sampai ngalor ngidul. Jadi bahaya. Khamr ini sumbernya apa? Sumbernya kejahatan. Segala kejahatan itu dapat terjadi akibat khamr karena menutupi akal sehatnya. Jadi khamr ini adalah bagian daripada hobinya para syaitan. Jadi setan-setan ini hobi dengan minuman-minuman khamr. Bagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal anfar wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Jadi sesungguhnya khamr, innamal khamru wal maisir dan judi, wal ansab dan menyembah berhala, wal azlam dan mereka yang mengundi nasib. Kalau dulu mengundi nasib pakai anak panah. Kalau sekarang mengundi nasib dengan togel. Nah, togel itu termasuk mengundi nasib zaman sekarang. Jadi fajtanibu kata Allah, maka hindarilah la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi yang kelima ya, terakhir. Oh yang keempat. Mantap Pak. Alhamdulillah ada yang perhatikan. Jadi yang keempat, hifzun nasl. Hifzun nasl ini memelihara keturunan, memelihara kemurnian nasl. Jadi memelihara kemurnian ini bukan berarti dari kita yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, kemudian ada perintah ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dari api neraka. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu bagi yang sudah berkeluarga. Nanti untuk anak-anaknya, bagaimana hifzul nasl, memelihara keturunan, itu berawal daripada la taqrabuz zina. Jadi intisarinya untuk memelihara keturunan itu adalah la taqrabuz zina, menjauhi perbuatan yang mendekati ke arah zina. Jadi kalau seorang pemuda dan pemudi sudah berdua-duaan, itu yang ketiganya syaitan. Makanya la taqrabuz zina, Allah itu Maha tahu. Ketika diperintahkan menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, itu artinya ketika kita sudah dekat dengan perzinahan, sudah dekat dengan situasi kondisi yang memungkinkan terjadi perzinahan, kemungkinan besar perzinahan akan terjadi. Nah, di sini termasuk salah satu upaya kita hifzun nasl, memelihara keturunan nasl. Karena ketika seseorang terjadi perzinahan, kemudian hamil di luar nikah, binnya bin siapa? Nasabnya nasab siapa? Bagaimana ingin menikahkan? Terlebih lagi anak yang dilahirkan adalah perempuan. Maka mutlak hukumnya haram dinikahkan. Bapaknya menjadi wali pernikahan anak tersebut. Kalau seandainya anaknya hamil di luar nikah. Jadi ini kajiannya adalah kajian mendalam, kajian fikih. Dan yang menjadi wali maka harus wali hakim dari pihak pemerintahan. Dalam hal ini KUA atau Kementerian Agama. Karena efeknya, dampaknya akan dihukumi pernikahan tersebut tidak sah. Ketika suatu pernikahan tidak sah, maka perzinahanlah yang terjadi sepanjang hayatnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir penutup adalah hifzul mal, memelihara harta. Jadi harta ini termasuk salah satu daripada maqasidu asy-syariah, memelihara harta. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, melarang kepada kita dengan sangat tegas, jangan sampai di antara kalian. La ta'kulu amwalakum bainakum, jangan sampai di antara kalian memakan harta sesama kalian bil batil, kata Allah, dengan keadaan
dalam keadaan batil, baik secara paksa, mencuri, korupsi, dan banyak lain sebagainya. Contohnya termasuk menyerempet tanah, itu termasuk memakan harta secara batil. Yang tadinya 30 meter datang panggung jadi 35 meter lebar tanahnya. Nah itu na'udzubillah min dzalik. Satu jengkal pun tuntutannya, hukumannya di akhirat luar biasa, apalagi sampai bermeter-meter. Jadi intisarinya di dalam tujuan syariat bulan suci Ramadan, maka termasuk bulan suci Ramadan ini maqasidu asy-syari'ahnya apa? Tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Kalau puasanya benar, kalau puasanya asal-asal habis sahur tidur, bangun-bangun langsung buka maghrib, itu macam mana kira-kira hukum puasanya? Jadi habis sahur langsung tidur, subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat, maghrib bangun langsung buka. Alhamdulillah bin dzalik. Makanya kata Rasulullah, rubba min sha'imin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari amalan puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus. Mungkin karena waktu kita terbatas, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.